Watta'u ma'jam'in siwa salimi min mudzakkarin kata ima'ih dalabin. Watta'u bermula tak tanis, ma'jam'in beserta fa'il berupa jamak, siwa salimi min mudzakkarin yang selain salim dari mudzakkar, itu kata i seperti tak tanis, ma'ih dalabini beserta fa'il berupa mufrodnya lafaz labinun. Labinun itu artinya batu bata ya, batu bata yang banyak. Nah, kalau seandainya fa'ilnya itu berupa jamak mudzakkar salim, maka fi'il tidak boleh diberi ta tanis. Seperti contoh koma az-zaiduna, tidak boleh kita beri ta tanis pada fi'ilnya, sehingga tidak boleh kita ucapkan qomat az-zaiduna, sebab fa'ilnya adalah lafaz az-zaiduna yang merupakan jamak mudzakkar salim. Tapi seandainya fa'ilnya itu adalah berupa jamak taksir, seperti contoh ar-rijalu, atau fa'ilnya berupa jamak muannats salim seperti contoh al-hindatu, maka pemberian tak tanis sakinah pada fiilnya ini sama dengan pemberian tak tanis pada fiil yang failnya adalah muannats majazi ya. Yang nazum sebelumnya kan seandainya failnya itu berupa isim zohir yang muannats hakiki ya, maka fiilnya wajib diberi tak tanis sakinah, sehingga muncul pemahaman bahwa ketika failnya berupa isim zohir yang muannats majazi, maka tidak wajib diberi tak tanis. Artinya boleh diberi tak tanis, boleh juga tidak diberi tak tanis. Seperti contoh tola'at syamsun. Tola'at muncul, apa syamsun? Matahari. Syamsun itu adalah muannats majazi, sehingga fiilnya tola'a ini boleh ada tak tanis, tola'at syamsun, boleh juga tanpa tak tanis, tola'a syamsun gitu. Boleh dua ketika failnya berupa muannats majazi yang isim zohir ya. Nah, begitu juga yang dimaksud dari ma'ih dalabin. Bentuk mufrad dari lafaz labinun adalah labinatun. Nah, labinatun taknya itu adalah tak yang menunjukkan bentuk mufrad. Kalau kita ucapkan labinun artinya bata banyak ya. Tapi seandainya kita ucapkan labinatun, maka artinya adalah batu bata satu. Seperti contoh tamarun itu artinya kurma banyak, tapi seandainya kita ucapkan tamrotun dengan diberi tak di akhir, maka maknanya adalah kurma satu gitu. Itu tak yang menunjukkan bentuk mufrad gitu. Intinya ketika fi'il madi memiliki fa'il yang berupa isim zohir muannats majazi, maka boleh diberi tak tanis, boleh juga tanpa tak tanis. Nah, hukum ketika fa'ilnya berupa jamak taksir atau jamak muannats salim ini pun sama, yakni boleh diberi tak tanis, boleh juga tanpa tak tanis. Untuk contoh fa'il yang berupa jamak taksir semisal koma ar-rijalu, ini tanpa tak tanis, fiilnya komanya tanpa tak tanis, boleh juga diberi tak tanis sehingga diucapkan qomat ar-rijalu. Untuk contoh yang failnya berupa jamak muannats salim seperti koma al-hindatu, ini tanpa tak tanis, boleh juga diberi tak tanis, qomat al-hindatu gitu. Wal hazfa fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Wastahsanu dan menganggap baik siapa ulama nahwu al hazfa terhadap pembuangan tak taknis. Fi ni'mal fatatu dalam contoh ni'mal fatatu maknanya ni'ma itu sebaik-baiknya siapa al fatatu pemudi bermula hindun.
Li'anna qasdal jinsi, karena sesungguhnya bertujuan jenis, fihi dalam contoh ni'mal fatatu, bayyinu adalah sesuatu yang jelas. Nah, sekarang apabila fa'il dari fi'il ini berupa isim zohir yang mu'anats hakiki, itu kan dalam keterangan yang sebelumnya wajib diberi ta tanis kan. Nah, kalau seandainya fi'il madinya ini adalah fi'il madi yang menunjukkan makna celaan atau pujian, atau dalam ilmu nahwu itu disebut dengan af'alul madhi wa dzammi, yakni fi'il-fi'il yang menunjukkan makna pujian seperti contoh ni'ma, atau yang menunjukkan makna celaan seperti contoh bisa. Nah, ketika fa'il dari af'alul madhi wa dzammi ini berupa isim zohir yang mu'annas hakiki, maka ini boleh fi'ilnya diberi ta tanis, boleh juga tanpa ta tanis. Sehingga dalam contoh ni'mal fatatu, ni'ma ini adalah fi'il ya, tapi dia fi'il jamid, fi'il yang menunjukkan fi'il yang menunjukkan mana pujian. Dan al-fatatu adalah fa'il dari lafaz ni'ma ya. Dan al-fatatu ini merupakan mu'annas hakiki yang berupa isim zohir gitu. Seharusnya kalau seandainya fi'ilnya berupa fi'il yang selain af'alul madhi wa dzammi, tentu wajib diberi ta tanis. Tapi karena fi'ilnya adalah ni'ma yang merupakan af'alul madhi, maka boleh juga tidak diberi ta tanis. Sehingga kita bisa mengatakan ni'ma al-fatatu tanpa ta tanis, bisa juga dengan ta tanis, ni'mat al-fatatu gitu. Atau untuk yang af'alu dzammi, fi'il yang menunjukkan mana celaan, bisa semisal bisa al-fatatu, bisa juga bisat al-fatatu, bisa diberi ta tanis, bisa juga tidak diberi ta tanis. Tapi yang unggul adalah diberi ta tanis. Bisat al-fatatu atau ni'mat al-fatatu itu yang unggul. Tapi tidak menutup hukum boleh pembuangan ta tanis, sehingga diucapkan ni'ma al-fatatu atau bisa al-fatatu. Ini tetap diperbolehkan oleh ulama nahwu. Kenapa diperbolehkan? Li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu, karena dalam contoh af'alul madhi wa dzammi, tujuan menyengaja jenis ini jelas. Artinya ketika diucapkan ni'ma al-fatatu, ini maknanya itu kurang lebih adalah sebaik-baiknya jenis pemudi gitu. Atau bisa al-fatatu, seburuk-buruknya jenis pemudi. Ni'ma itu sebaik-baiknya, siapa al-fatatu jenisnya pemudi. Nah, ini ada makna yang dikira-kirakan, yakni makna jenis. Sehingga karena ada makna jenis, inilah yang memperbolehkan ni'ma dan bisa tidak diberi ta tanis meskipun fa'ilnya berupa isim zohir yang mu'annas hakiki. Karena itu ada pengira-ngiraan makna jenis itu. Ni'ma kalau kita tampakkan ya, kira-kiranya berarti ni'ma jinsul fatati gitu kan. Akhirnya yang menjadi fa'il itu bukan lafaz al-fatati, tapi lafaz jinsu, yang notabene jinsu ini adalah mudzakkar. Karena dia mudzakkar, otomatis fa'ilnya tidak diberi ta tanis. Tapi seandainya pengira-ngiraan jinsun ini kita abaikan, tentu yang menjadi fa'il adalah lafaz al-fatatu. Karena yang menjadi fa'il ada al-fatatu, maka fi'ilnya ya dengan ta tanis, ni'mat. Itu dua sudut pandang yang sehingga memunculkan hukum bahwa ketika untuk af'alul madhi wa dzammi, fa'ilnya ini berupa isim zohir yang mu'annas hakiki, maka af'alul madhi wa dzamminya boleh diberi ta tanis, boleh juga tanpa ta tanis.